Petugas penyekat jalur keluar masuk lokasi bencana di sekitar Gunung Semeru, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penyekatan dilakukan untuk mengantisipasi warga yang tidak berkepentingan masuk ke area bencana. Aparat dibantu warga menjaga akses jalur keluar masuk ke lokasi bencana guguran awan panas Semeru di depan Balai Desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Hanya kendaraan tim SAR, BPBD, relawan TNI Polri, dan warga sekitar yang diperbolehkan masuk ke lokasi. Penyekatan dilakukan guna menghindari warga yang tidak berkepentingan masuk ke lokasi bencana. Tak hanya itu, pemirsa, penyekatan juga menghindari pencurian dan juga penjarahan di rumah-rumah kosong warga yang terdampak. Sementara itu, pemirsa, meski dilarang petugas, sejumlah warga nekat mendatangi lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru. Ironisnya, kedatangan warga justru hanya untuk bersuah foto layaknya lokasi wisata. Ya, sejumlah warga luar kawasan terdampak bencana terus saja berdatangan ke lokasi bencana guguran awan panas Semeru. Warga nekat menerobos penjagaan dan penyekatan petugas untuk mendekati lokasi. Padahal kawasan tersebut masuk titik berbahaya yang sewaktu-waktu bisa terkena guguran awan panas Semeru. Warga datang untuk melihat-lihat dan juga bersuah foto layaknya di lokasi wisata. Ironisnya, mereka berdatangan justru di saat tim SAR gabungan tengah sibuk mencari dan juga mengevakuasi korban Semeru. Ya, kembali kami akan update penanganan bencana Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Sudah ada rekan Oki Arisandi. Oki, seperti apa kondisi? Ya, memang sejumlah upaya untuk kembali bangkit dari bencana dilakukan, terutama dari erupsi Semeru yang terjadi sepekan yang lalu. Memang sejumlah bantuan ini sudah mulai kembali datang, Safa, hingga sore ini. Bahkan bantuan Lumajang, Jawa Timur, sedikitnya ada 2 posko pengungsi yang bisa digunakan oleh masyarakat terdampak atas awan panas guguran Semeru, seperti di lapangan Desa Penanggal maupun di Balai Desa Penanggal. Dan yang menarik, Irma dan juga pemirsa, bahwasannya memang posko pengungsi yang berdiri di atas lapangan Desa Penanggal diinisiasi oleh Menteri Sosial, yakni Ibu Tri Risma hari ini pada 1 minggu yang lalu. Dan sejak sepekan kehadirannya kemari, tadi Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma hari ini kembali hadir untuk meninjau secara langsung bagaimana penanganan dan juga kondisi para pengungsi terdampak awan panas guguran Semeru yang sudah ditinggalkan sejak seminggu yang lalu. Dan juga selain untuk meninjau langsung bagaimana kondisi para pengungsi, fasilitas yang bisa dirasakan oleh para pengungsi, Ibu Menteri Sosial juga secara langsung memberikan bantuan santunan kepada keluarga terdampak atas awan panas guguran Semeru. Sedikitnya, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat ada 45 warga yang meninggal dunia akibat dari awan panas guguran Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu pekan lalu. Dari 45 jenazah tersebut, 25 diantaranya sudah teridentifikasi identitasnya, sementara 20 jenazah lain masih berstatus sebagai Mr. X atau proses identifikasinya masih berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dari 25 yang sudah berhasil diidentifikasi selama 1 minggu terakhir, tim dari Kementerian Sosial berusaha mencari sanak saudara dari masing-masing jenazah untuk dihadirkan pada siang hari ini. Dan tadi perwakilan dari pihak keluarga korban sudah hadir, harus membawa beberapa persyaratan seperti kartu keluarga misalnya yang sesuai dengan data kependudukan. Begitu sudah selesai, tadi sedikitnya ada 17 dari 22 korban meninggal yang sudah terdata hadir di lapangan posko Penanggal dan langsung diberikan santunan oleh Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma hari ini dengan besaran 15 juta rupiah untuk per korban. Jadi katakan jika ada 1 korban dengan keluarganya yang meninggal ada 2 orang, maka pihak ahli waris berhak mendapatkan 30 juta rupiah uang santunan atas ditinggalkannya ia dari keluarga tersebut. Lalu untuk luka berat, masing-masing ahli waris mendapatkan 5 juta rupiah, sehingga total alokasi dana yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial adalah 330 juta rupiah. Sementara untuk jenazah yang hingga kini masih berstatus sebagai Mr. X atau belum teridentifikasi, jika nanti sudah selesai diidentifikasi oleh tim DVI RSUD
Dr. Haryoto Lumajang, maka pihak Kemensos akan langsung mengidentifikasi masing-masing keluarga korban dan langsung diberikan uang santunan pada tahap berikutnya. Tadi Ibu Risma juga sempat berbincang-bincang baik dengan para ahli waris maupun anak-anak di posko pengungsi dan kembali memberikan semangat. Seperti halnya adalah bagi mereka anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, nanti mereka berhak mendapatkan biaya pendidikan hingga selesai atau hingga setidaknya perkuliahan yang akan dibiayai oleh Kementerian Sosial. Sementara memang terkait dengan hingga saat ini jumlah pengungsi baik di Balai Desa Penanggal maupun di lapangan Desa Penanggal masih belum berubah. Terakhir update yang kami dapatkan berdasarkan update hingga semalam, total di posko lapangan Penanggal ada 183 pengungsi yang terdiri dari dewasa laki-laki, perempuan, lansia, dan juga anak-anak. Kami patut bersyukur pemirsa, meskipun memang tidak sedikit masyarakat yang sudah mengungsi, ini masih beberapa di antaranya nekat untuk naik ke rumahnya masing-masing untuk melihat bagaimana kondisi rumah mereka. Namun setidaknya mereka masih mendapatkan pengawalan dari tim relawan untuk memastikan bahwa kondisi mereka baik-baik saja dan bisa tetap kembali ke posko pengungsian. Lalu terkait dengan bagaimana kelanjutan dari pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap yang nanti akan didapatkan oleh masing-masing warga terdampak awan panas guguran Semeru, dikatakan oleh Bupati Lumajang, Bapak Thoriqul Haq, bahwasannya pihaknya telah berkoordinasi oleh Perhutani dan telah menentukan titik-titik yang nanti akan digunakan sebagai titik relokasi bagi warga terdampak, baik itu hunian sementara maupun hunian permanen. Irma, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Oki Arisandi melaporkan langsung dari Desa Penanggal, Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Oki. Baik, pemirsa, Dusun Curah Kaboan, Kecamatan Candipuro, Lumajang, luluh lantak diterjang erupsi Gunung Semeru. Ratusan rumah nyaris rata diterjang material abu vulkanik. Desa yang terletak sekitar 15 km dari lereng Semeru ini menjadi desa paling parah yang terkena dampak erupsi. Sebagian besar rumah di Dusun Curah Kobokan, Kecamatan Candipuro, Lumajang, hancur dan tidak lagi bisa dihuni. Sementara yang tersisa masih tampak dipenuhi abu pada bagian atap. Halaman serta jalan juga tertutup abu yang bercampur lumpur. Jalan akses penghubung antara Desa Curah Koboan dan Desa Pronojiwo Malang terputus akibat luapan erupsi. Selain itu, di sejumlah rumah juga terlihat harta para pemilik seperti motor atau peralatan elektronik yang ditinggal begitu saja. Aliran kali yang biasa digunakan untuk aktivitas penambangan pasir juga nyaris rata diterjang lahar dingin. Menurut warga, erupsi Semeru yang terjadi pada 4 Desember lalu berlangsung sangat cepat. Meski ada peringatan dari pos pemantauan, ia tak menyangka erupsi yang terjadi lebih besar dari yang diperkirakan. Salah satu warga, Ahmad Irfan, mengaku sempat terjebak di dalam rumah sebelum akhirnya memutuskan meninggalkan rumah tanpa membawa sedikit pun harta benda. Saya kalau makanan sebetulnya tidak lapar. Saya ini ada punya aset cuma selamat. Saya masih hidup bisa berdoa. Saya cuma tidak punya alamat. Saya ini hidup tidak punya alamat kalau Bapak tidak melihat saya. Kalau lurah kita sudah nggak bisa jangkau ke sini. Yang dipasarai lurah kita atau DPR kita mana? Mana janjinya? Keluar. Ngomong jangan dari atas saja. Turun ke sini. Jangan lihat itu. Jadi realokasinya cepat. Irfan berharap ia beserta warga korban erupsi Gunung Semeru bisa mendapatkan bantuan tempat tinggal yang layak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Mahathir Muhammad, Sugi Cahyadi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Yang memasuki sepekan bencana Gunung Semeru, pencarian korban terus dilakukan. Upaya relokasi juga terus dimatangkan. Seluruh instansi saling berkoordinasi untuk mengatasi musibah di penghujung tahun ini. Sudah sejauh apa penanganan di lokasi bencana? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada PLT Kapusda Tinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Selamat sore Pak Abdul. Sebelum nantinya. Baik. Pak Abdul, proses evakuasi korban bencana Semeru saat ini masih dilakukan. Bagaimana hasil proses evakuasi hingga saat ini? Apakah sudah ada korban yang kembali ditemukan? Ya, baik. Dari laporan yang kami terima dari posko utama tanggap darurat
Kabupaten Lumajang per malam tadi pukul 19.00 total korban meninggal yang sudah ditemukan oleh tim pencari ada 45 orang, sehingga ini bertambah 3 dari hari sebelumnya, dan dari posko masih terdata 9 orang hilang. Kemudian juga untuk titik pengungsian bertambah menjadi 126 titik. Ini merupakan pengembangan dari atau memperbanyak titik-titik pengungsian yang lebih layak, karena kita tahu ada beberapa titik pengungsian yang ada di ruang terbuka. Ini sudah dipindahkan dan kemudian didistribusi dengan lebih baik, 126 titik dengan total jumlah 6.573 warga yang mengungsi. Saat ini kami disampaikan bahwa untuk kebutuhan logistik permakanan dan logistik yang sifatnya hal-hal dasar yang dibutuhkan oleh saudara kita di pengungsian itu tidak cukup. Ya. Hanya Baik. saja ada kebutuhan mendesak, yaitu untuk pakaian dalam dan alat mandi. Jadi memang seperti kita ketahui, warga yang mengungsi ini sama sekali tidak membawa apa-apa, terutama yang rumahnya terdampak langsung awan panas guguran, sehingga ini yang dibutuhkan segera. Baik, Pak Abdul, sudah sepekan bencana terjadi, lalu proses evakuasi terus dilakukan. Apa sebenarnya kesulitan tim dalam evakuasi korban hingga saat ini? Dan apakah sebenarnya ada target operasi untuk pencarian evakuasi daripada korban ini? Ya, dari awal tim pencari yang dikoordinasikan oleh Basarnas menargetkan waktu 1 minggu untuk mencari semua korban yang dilaporkan hilang. Tetapi tentu saja ini akan kita evaluasi melihat dinamika di lapangan, karena kita ketahui situasi dan kondisi cuaca masih kurang mendukung optimalisasi pencarian korban hingga saat ini, dan kita mendapatkan prediksi hingga 3-4 hari ke depan itu masih akan ada hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terjadi di siang hari. Nah, ini proses ini sangat mengganggu proses pencarian korban, karena di saat kita sedang di lapangan, tim sedang bekerja, tiba-tiba cuaca berubah, ini harus dihentikan. Dan ketika sore hari kita sudah mau mulai, waktunya tinggal sedikit. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya membuat upaya pencarian sejauh ini mungkin dari sisi waktu itu masih kurang optimal. Baik, Pak Abdul, saya juga mendapatkan informasi bahwa ternyata banyak warga yang datang menyaksikan proses evakuasi dan ini tentu saja mengganggu prosesnya. Bagaimana upaya yang dilakukan BNPB tadi untuk mengantisipasi hal ini? Ya, koordinasi dari posko utama dengan Polda Jawa Timur dan juga Polres Lumajang sudah dilakukan penyekatan di titik masuk Kabupaten Lumajang untuk akses ke daerah terdampak. Tetapi tetap tidak semua yang bisa diantisipasi. Tetap saja kita melihat dari laporan visual ada warga yang kemudian mengunjungi daerah terdampak. Meskipun akses masuk ke daerah terdampak langsung itu juga dijaga oleh personel TNI Polri. Jadi benar-benar ini kita harapkan masyarakat bisa berperan serta dengan tidak dulu mengunjungi kawasan terdampak langsung agar proses pencarian ini benar-benar bisa optimal. Baik, dibutuhkan kesadaran masyarakat juga begitu ya untuk mendukung proses evakuasi. Nah, selain pencarian korban, fokus BNPB juga ini terkait penanganan pengungsi. Lalu bagaimana kondisi para pengungsi saat ini di sana? Dikabarkan bahwa banyak sekali yang sudah mengalami sakit ringan begitu. Ya, untuk sakit ringan tentu saja kita bisa pahami, terutama untuk saudara-saudara kita yang berusia di atas 40-50 tahun dan di bawah 15 tahun. Ini kondisi yang pasti akan ada fase seperti ini setelah 3-4 hari di pengungsian, dan tentu saja kita tidur, kita hidup tidak senyaman biasanya. Ini akan ada gangguan-gangguan seperti ini, tetapi kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Sudah ada tim dokter
yang akan bergiliran secara 2 shift untuk melihat ke titik-titik posko pengungsian untuk melakukan pemeriksaan dan mendorong dan melakukan pemeriksaan pengecekan kesehatan kepada pengungsi. Ini juga dibekali oleh obat-obatan yang sekiranya perlu untuk mendukung supaya saudara-saudara kita yang di pengungsian bisa tetap terjaga kesehatannya. Jadi Baik. tim dokter Sudah sedia ya di sana ya, bersedia. Benar. Baik, selain tadi kondisi fisik yang tentu saja diperhatikan untuk pengungsi, lalu kondisi psikis juga ini menjadi perhatian begitu. Bagaimana upaya trauma healing yang dilakukan? Apakah tidak hanya difokuskan untuk anak-anak, mungkin dewasa pun ini dilakukan trauma healing karena orang-orang dewasa di sana ini tidak berkegiatan? Ya, untuk trauma healing yang akan dilakukan juga oleh pusat krisis, dikoordinasikan oleh pusat krisis Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan tentu saja para relawan saat ini sudah mulai berjalan, tetapi ada fase-fasenya di mana fase pengaturan pengungsi, ada fase kemudian dukungan optimalisasi kesehatan, baru setelah itu berjalan operasi trauma healing. Jadi semua sudah kita atur. Dan mungkin perlu saya sampaikan bahwa koordinasi dan kontribusi dari para relawan untuk mendukung ketersediaan permakanan di daerah titik-titik pengungsi itu luar biasa. Kenapa saya sebut luar biasa? Sampai menu untuk anak-anak di bawah 5 tahun, menu untuk 5-10 tahun, menu untuk lansia, itu tersedia semua. Ini benar-benar luar biasa dan tentu saja ini apresiasi untuk semua masyarakat. Ya, kami tentu saja juga berterima kasih untuk para relawan di sana juga ya. Ini kita berbicara satu lagi mungkin ya, terakhir target relokasi warga yang terdampak bencana Semeru ini diperkirakan kan ditargetkan 2 minggu ke depan. Lalu sudah sampai mana tahap untuk relokasi para warga ini? Ya, bagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden ketika berkunjung ke Lumajang, yang perlu untuk segera dipastikan adalah lahan relokasi. Ya. Ini yang sedang dimatangkan oleh Pemkab Lumajang bersama Perhutani dalam hal ini KLHK. Sekiranya lahan ini sudah bisa difinalisasi dan tentu saja harus kita proses dulu tingkat keamanannya berdasarkan peta risiko yang ada, harus kita pastikan di luar zona rawan bahaya erupsi gunung api maupun zona guguran awan panas. Ketika ini sudah kita matangkan seluruh alat, perangkat, semen segala macam itu sudah siap. Jadi ini bisa segera dilakukan, tinggal menunggu kepastian lahan dari Perhutani dan bersama Pemkab Lumajang. Baik, tentu saja kita harapkan juga proses relokasi segera dilakukan karena pengungsi juga mengharapkan tadi tempat tinggal yang mungkin lebih layak ke depannya. Terima kasih PLT Kapusda Tinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari sudah berbagi informasi bersama kami sore hari ini. Salam sehat selalu Pak Abdul. Salam sehat, terima kasih. Baik, pemirsa kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC News.